3 rakaat. Contoh yang kedua subuh 2 rakaat. Ya, itu tidak boleh dikasar, tetap 2 rakaat. Nah, jamak yang digabung sembahyang itu 2 aja. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, seperti itu. Lalu jamak dan kasar ini ada 2 waktu pelaksanaannya. Ada pelaksanaannya jamak takdim, ada lagi yang kedua jamak takhir. Jamak takdim itu dilakukan di awal waktu. Zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur, melaksanakannya di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Maghrib dengan isya di waktu awal, di waktu maghrib. Bila melakukannya di waktu maghrib namanya jamak takdim. Bila melakukannya di waktu yang terakhir, waktu kedua, zuhur dengan asar. Waktu zuhur kita tidak sembahyang, tapi kita sembahyang di waktu asar, di jam asar nih. Itu namanya jamak takhir. Sama tadi maghrib dan isya. Di waktu maghrib kita tidak sembahyang, tapi kita lakukan di waktu isya. Itu namanya jamak takhir. Nah, itu arti pemahaman jamak takdim, jamak takhir. Jadi jamak takdim, jamak takhir ini letaknya itu perbedaannya itu cuma di niat aja, niat kita pasal niatnya. Contoh saja kita sedang mau melakukan jamak takdim zuhur dengan asar, lalu kita melakukannya di jam zuhur, di jam-jam zuhur nih. Nah, itu namanya jamak takdim tadi. Jadi pasal niatnya usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran bajum'an lillahi ta'ala, ya. Atau yang paling mudah, ada cara yang paling mudah itu usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran jamak takdimin lillahi, langsung sebut jamak takdim. Itu lebih mudah. Kalau yang di beberapa niat-niat yang lain itu susah memahaminya. Jadi langsung disebut jamak takdimin lillahi ta'ala. Aku sembahyang waktu zuhur 2 rakaat, mengqasar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Nanti habis selesai 2 rakaat, tayamum lagi, ikamat, baru usolli lagi asarnya, usolli ba'dal asri raka'ataini qasran jamak takdimin lillahi ta'ala. Ya, gitu. Sembahyang waktu asar 2 rakaat jamak takdim karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Bila jamak takhir sebut langsung jamak takhir. Usolli fardal maghribi usolli fardal zuhri raka'ataini jamak takhir lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardhu asar, fardhu zuhur 2 rakaat jamak takhir karena Allah Ta'ala. Bila berjamaah, amaman atau imaman tambah itu aja. Ya, silakan. Kenapa sholat menguap? Waktu sholat kan? Kecuali tidak. Goreng batal boy. Dia jamak takdim dan jamak takhir sama urutannya pasti zuhur dulu, asar dulu, zuhur baru asar, maghrib baru isya. Cuman waktunya aja. Arti maksud jamak takhir itu waktu pelaksanaannya di jam yang kedua. Waktu pelaksanaan aja. Berarti yang dikerjakan asar dulu apa zuhur dulu? Tetap zuhur dulu. Zuhur. Nah, untuk kesepakatan beberapa ulama, tetap urutannya urutan sembahyang, zuhur baru asar, maghrib baru isya, tetap seperti itu. Walaupun ada yang membolehkan misalnya kita jamak takhir asar duluan baru zuhur, tapi kesepakatan yang paling banyak di antara ulama itu tetap zuhur dulu baru asar. Ustaz, mewakili ada pertanyaan, apakah memegang hajar aswad itu bagian dari sunnah atau wajib dipegang? Waktu tawafnya itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Pas sebelum 7 putaran itu ya? Ini sebelum selesai. Itu tidak dibolehkan karena yang dimaksud dengan tawaf ialah melingkari Ka'bah Selama 7 kali. 7 kali putaran itu. Jadi jangan ada, walaupun sudah berdekatan jangan menyentuh. Jangan menyentuh. Selama masih tawaf. Kalau sudah selesai tawaf tidak apa-apa boleh. Selesai tahallul. Semua rukun dulu baru kita boleh pegang Ka'bah, atau setelah 7 kali putaran, tapi belum sa'i. Tapi sudah selesai 7 tawaf, tapi
Kalau urutan yang afdal itu selesai tawaf itu dianjurkan mencium hajar aswad, itu yang paling afdal. Kalau bisa, ya, kalau bisa. Bukan selesai tahallul, Guru. Oh, iya. Kalau sudah 7 kali, berarti walaupun belum selesai sa'i tapi ada kesempatan untuk pegang Ka'bah. Silakan boleh. Karena yang dilarang itu waktu tawafnya. Waktu tawaf. Guru, Ustaz, saya dengar hari itu kan ada larangan dalam masa ihram tuh. Tidak boleh kena wangi-wangian. Sedangkan di Ka'bah kan wangi-wangian katanya, makanya kita dilarang sebelum selesai tahallul. Oke, kalau misal pas yang disentuh memang ada wangi-wangiannya. Kalau tidak ada seperti di contoh Hijr Ismail, misalkan Hijr Ismail itu tidak ada wangi-wangiannya. Silakan. Nah, kalau dia sentuh Ka'bah, Guru kan namanya orang ya tidak sadar menyentuh. Bolehnya setelah 7 kali tawaf. Kalau Apa setelah tawaf itu nggak boleh. Ini yang ditanyakan pada ini tentang larangan. larangan ihram tadi kan tidak boleh kena wangi-wangian kan? Sedangkan Ka'bah itu kan selalu dikasih parfum. Nah itu juga kalau anak antisipasi jangan sampai apa namanya, jangan sampai karena wangi-wangiannya terkait larangannya, berarti hindari aja menyentuhnya. Lebih baik dihindari. Lebih baik selesai tahallul. Selesai tahallul baru kita daripada. menuju Ka'bah. Ada yang nanya lagi, Bu? Monggo, ada Ibu Amina, ada Ibu Patria, ada Ibu siapa lagi nih? Tanya Bu nanti, bingung. Apa hal yang dilarang pas tawaf? Kalau perempuan sendiri Ustadz itu kan biasanya kita ambil mikot dulu tuh, habis itu dari ambil mikot itu kembali lagi ke hotel. Nah itu kadang-kadang kita nggak sengaja buka kerudung padahal masih boleh masuk di WC ya. Hal itu emang tidak dibenarkan atau gimana ya? Kan emang nggak boleh ya Ustadz kelihatan aurat walaupun sama mahram, sama perempuan. Begini tentang melepas kain ihram ya, tentang pembahasannya. Kain ihram itu boleh aja dilepas kain laki-laki, contoh misal mengisi antisipasi daripada ya najis atau apa. Nah itu tadi, misal mau mandi misalnya, terutama kalau apalagi pakai ihram dari sini, dari Balikpapan sudah pakai ihram, langsung karena arahnya langsung ke Mekah misalkan. Nah itu ada keinginan mandi misal, boleh aja dilepas itu apa? Pasang niat lagi habis Pasang lagi. Apalagi kalau kain ihramnya nanti ternyata kalau najis ganti aja. Kan tidak boleh. Termasuk syarat tawaf itu suci badan, suci pakaian, suci tempat. Itu tidak boleh kan najis. Kalau perempuan apa Guru larangannya Guru? Larangannya. Nggih, Guru. Baik kita bahas kan tentang larangan ketika sudah berpakaian ihram. Ibu-ibu yang mau bertanya boleh. Masih lagi di Jakarta. Di sana di Bandar Lampung. Nanti di mana ini berpakaian? Bukan transit namanya itu kan yang dari Jakarta. Jadi larangan itu boleh ada di antara larangan ketika orang itu yang akan dibayar dengan bayar dam. Bayar damnya ini ada yang paling berat adalah unta. Ya, bayar unta apa ini? Jadi contoh dam yang bayar dengan unta itu seperti melanggar larangan waktu berpakaian ihram jima'. Lagi berpakaian ihram bisa hubungan suami istri. Nah yang paling berat itu, bahkan umrahnya batal, haji juga batal. Itu bukan niatnya yang batal Guru, hajinya yang umrohnya yang batal. Umrahnya batal dan juga apa namanya kalau orang haji pun batal harus sah hajinya. Kita tadi Yang ininya aja. Bagian yang larangan ketika pakaian ihram diantaranya memotong kuku. Nah, jadi gini kuku ini usahakan sebelum berpakaian ihram sudah dipotong. Nah, dan para laki-laki bulu-bulu yang di tubuh itu kalau bisa sudah dibersihkan juga sebelum berpakaian ihram. Nah, seperti kalau kumis dibersihkan
bersihkan aja kumis itu. Misal ada bulu ketiak, bersihkan dulu sebelum pakai ihram. Cukur aku dulu ya. Bersihkan dulu. Jadi sebenarnya ketika pakai ihram tidak ada bulu-bulu yang bercampur yang kuku tadi, mencampur atau menggunting rambut tidak boleh. Bagi laki-laki menutup kepala tidak boleh. Harus bersih semua. Termasuk para laki di antaranya membunuh hewan buruan. Apapun ada binatang di sana tidak boleh matikan, tidak boleh dibunuh. Napak nyamuk pun kada boleh Guru. Hanya binatang-binatang misalkan yang di sana itu jangan ada yang dibunuh, jangan dimakan. Pokoknya kada boleh membunuh. Termasuk dalam keadaan ihram, ada ihram itu mulai pasang niat sebelum cukur, sebelum tahatur, jangan ada hubungan suami istri, jangan ada jima. Itu damnya besar. Termasuk larangan ketika berpakaian ihram tadi melangsungkan akad nikah. Misalnya yang kawin kan tidak boleh, kawinnya tidak sah dan tidak boleh melakukan akad nikah tadi. Kalau terkait bacaan-bacaannya di buku panduan nanti ada bacaan sahih apa, bacaan tokoh apa. Ada masih yang belum paham Bu? Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, izin bertanya mungkin untuk ke pengelola website terkait untuk pakaian ihram laki-laki, antisipasi apabila mungkin pada saat kita toilet karena nanti kita dapat pakaian ihram berapa? Satu aja kan? Misalnya kalau ada yang Pas kena najis kayak apa? nanti kamu Biasanya beli sendiri. beli lagi. Iya, biasanya cadangan. Kalau bisa bawa satu lagi. Jadi beli sendiri satunya. Iya. Kalau bisa kain ihram dengan kain biasa. Yang tipis ya Pak ya. Ya, tipis. Nah itu nanti bisa dipakai untuk kalau pas kita beribadah kita juga kain apa gitu. Kain biasa Guru lah. Kayak bahan sekolah gitu. Ada merek khusus Ada biasanya di toko-toko perlengkapan haji itu ada sudah orang jualan kain itu, orang yang sudah tahu gitu. Jadi dipakai untuk apa namanya kain kapan. Jadi usahakan kain yang biasa itu di atas saja, yang untuk alas saja selendangnya. Yang tebal ini bawah, karena kan tebal ini. Jadi kalau kain yang biasa itu terang. Benar. Kayak gini nama kain yang pakai. Iya. Itu nanti yang tebal itu kami simpan di Mekah, diwakafkan. Jadi yang dibawa pulang satu pasang buat bekal kita aja. Kemarin kami Kita boleh pakai dua lapis loh. ya boleh. Iya, dia dua satu untuk sarung, satu untuk selendang. Maksudnya itu sunatnya. Kan mengambil nikah itu bisa berkali-kali Pak. Jadi mungkin hari ini kain ihram ini bisa kain ihram yang lain. Dua kalau laki-laki. Memang alangkah bagus punya lebih dari satu pasang. Nah, kalau laki-laki dua pasang lah berapanya itu. Kalau kemarin waktu berhaji itu kain ihram itu sempat direbutkan orang, banyak orang yang mau minta. Jadi kain kapan tadi? Iya, makan. Kalau perempuan ya pakaian perempuan biasa aja. Kalau perempuan Kalau beli bisa cuman nggak dipakai. Pada terpakai. Perempuan memang pakaian biasa sudah. Oh bisa nih, bisa kain ihram ini kalau kain kapan meninggal bisa. dua lembar. Kalau perempuan kan 5 helai gitu. Mahal lagi.
Tiga kalau laki-laki 3 helai, 3 piece kain kafan. Ada lagi? Baik Bapak, apa mungkin masih ada yang mau dipertanyakan ibu-ibu yang lain terkait hal-hal yang selama dilakukan selama di Madinah ataupun di Mekah? Apa aja? Guru Ulen mau nanya, Bun. Pas lagi tawaf, pas yang lagi keliling Ka'bah itu, Pak, aurat perempuan itu ada, apakah sama seperti kita menjaga aurat saat sholat kayak dagu, yang ini telapak tangan, apakah sama? Sama. Berarti dagu. Cuman aja tidak boleh pada ketika pakai ihram tidak boleh menutup wajah. Itu. Tidak boleh Jadi cadar ketika dibuka. mulai sudah berihram, sudah pasang nikah itu sudah itu termasuk larangan bagi perempuan menutup muka. Kalau laki-laki menutup kepala itu tidak boleh. Oh iya. Berarti kalau sholat kan kita dagu ini harus ditutup bawah dagu kan, Guru? Kalau tawaf tadi apakah sama? Sama. Kalau orang sama cuman wajah aja tidak boleh ditutup. Oh iya. Telapak tangan. Ini tutup. Oh iya benar. Songkok, iya benar. Kalau buat laki-laki itu sudah tidak boleh pakai kopiah ya setelah baju ihram. Iya, makanya ihram tidak boleh pakai kopiah. Ya itu kena dam. Saya ingat waktu umroh kemarin ada nggak sengaja Pak. Padahal udah diinfo, cuman karena ada di tasnya, karena latah nggak sengaja pakai di bus itu. Padahal udah ambil mikot, berarti itu gugur ya? Batal, Gugur, niatnya. batal. Iya batal. Iya, iya itu makanya kena dam. Bayar dam. Bayar dam kemana? Kemana bayar dam? Coba. Oh belum nyala. Tarik sini. Masih enggak? Itu ada di telepon. Ini masuknya sebenarnya perlu kali. Oh iya Ustaz, saya jawab ya. Kalau untuk secara offline ini kita adakan 1 kali. Untuk online-nya yang nanti ada 3 kali pertemuan, insya Allah. Nanti di Jakarta itu kita ada manasik juga. Nah setelah di Madinah sebelum kita berangkat umroh itu juga ada manasik lagi. Jadi insya Allah pembekalan itu pasti akan kita berikan. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Dan lagi juga selama kita berada di sana